Eee, dari semua yang sudah dilewatin, dari semua yang sudah dirasakan di TNC itu, apa aja sih yang selama ini udah didapatin gitu? Nah, itu salah satu hal yang masih sampai detik ini saya sangat syukuri. Kenapa? Ya kita bukan bicarakan uang ya, kita bicarakan di sini mental. Mental untuk mengejar goals itu luar biasa sekali. Itu kita nggak bakal mungkin dapat itu di tempat lain, teman-teman. Tapi di sini kita dari pertama kali di presentasi atau kita join, kita udah diajarkan tentang bagaimana caranya kita mengejar goals. Karena itu sangat penting sekali untuk kita berhasil di kehidupan. Mhm. Ya saya tadi belajar juga ya, tadi Derry kalau nggak salah yang luar biasa perjuangannya ya, sampai tukang sate, tukang bakso semuanya dipinjemin duitnya. Sama, saya pinjemin semua anak kos, nggak ada yang mau ngasih pinjam. Begitu saya bilang 2.000 aja, oke dipinjemin 2.000, 2.000, 2.000. Akhirnya saya kumpulin itu seluruh anak kos dapat 100.000. Dari ngumpulin 2.000-an teman-teman ya. Jadi itu yang saya dapatkan secara non materi ya, secara apa ya ibaratnya mental itu yang paling mahal menurut saya. Kalau saya dulu nggak kayak gitu mungkin saya nggak bisa seperti ini. Ya mungkin Pak Awan juga merasakan seperti itu. Mhm, iya Ya kalau iya. teman-teman tadi cerita, oh saya sampai nggak tidur sama. Saya juga dulu bukan nggak tidur, nggak bisa tidur. Masih kurang 2 juta, waktu tinggal 2 hari ya nggak bisa tidur kan? Mhm. Karena kita punya goals. Nah dan juga saya juga bertahan hidup di Yogyakarta seperti ceritanya juga tadi siapa saya lupa ya. Yayan atau siapa tadi ya yang cerita kalau apa uangnya udah habis nggak bisa makan segala macam sama saya juga seperti itu Pak Awan juga saya yakin saya juga pernah tuh Mhm. ketemu Pak Awan dulu kalau teman-teman tahu saya sama Pak Awan dulu itu kita bisa makan dengan uang Rp3.000 itu buat 1 hari itu hanya saya dan Pak Awan dulu yang tahu itu ya cuman alhamdulillah ya cara bertahan hidup itu saya bisa dan mohon maaf teman-teman, saya masih dikasih uang sama orang tua nilainya jutaan dan menurut saya itu cukup. Cuman saya sebagai anak laki-laki pertama di keluarga, saya mencoba untuk mandiri. Jadi uangnya itu saya nggak pernah pakai. Jadi saya bertahan hidup pakai uang saya sendiri. Makanya saya rela berkorban, dibilang malu-maluin. Kamu anaknya ibu ini kok jualan kayak gitu. Saya nggak peduli teman-teman karena mereka bukan saya adalah saya gitu. Belajar juga itu yang paling mahal ya pelajaran tentang mental Iya dan iya. sikap. Kemudian kalau secara materi alhamdulillah saya dari umur 18 tahun itu sudah nggak minta uang orang tua. Nah, ini kenapa saya bilang prestasi secara materi karena banyak teman-teman kita yang umur 25 tahun pun sudah lulus kuliah itu masih minta Mhm. uang jajan sama orang tua. Iya iya. Sedangkan saya dulu umur 18 tahun, walaupun saya dikasih uang orang tua, saya nggak pernah ambil. Saya masukkan lagi ke rekeningnya orang tua, dan saya biarkan itu sampai saya lulus kuliah. Nah, Mmm. jadi saya sambil jalankan bisnis ini ya, saya nggak pernah minta uang orang tua. Di semester 3 kalau nggak salah, di semester 2 sorry, itu penghasilan saya dari bisnis ini sudah dianggap belasan juta. Di 1 tahun pertama saya sudah tembus penghasilan belasan juta waktu itu semester 2. Nah, kemudian di semester 3 saya mulai dapat jalan-jalan gratis. Waktu itu ke Bali kalau nggak salah ya, ke Bali. Terus juga mulai bisa hidup lebih baik gitu ya. Makan udah nggak kayak dulu 3.000 per hari gitu ya. Udah bisa makan nasi padang segala macam gitu kan. Terus juga bisa dapat apa ya, teman yang banyak ya. Jadi teman yang banyak itu mempengaruhi ke rezeki juga ya teman-teman. Ya, banyak silaturahmi, banyak rezeki. Kemudian juga saya punya apa ya ibaratnya waktu lebih banyak daripada teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain itu gimana ya mereka kayak stres gitu ya kuliah gitu kan pacaran kalau saya enggak karena saya cuman kuliah ya kuliah pulang kuliah jalanin di sini itu uangnya juga ada waktunya juga ada itu enak sekali sama semester selanjutnya saya dapat jalan-jalan ke luar negeri pertama saya jadi teman-teman saya itu pada ke Malaysia mereka student exchange atau pertukaran pelajar saya juga dapat pertukaran pelajar tapi ke Langkawi Malaysia itu gratis ya, nggak Oh. bayar. Itu 600-an orang yang berangkat. Saya pertama kali keluar negeri ke sana nggak bayar. Terus tahun berikutnya itu saya dapat lagi jalan-jalan kalau nggak salah itu ke Hong Kong ya, ke Hong Kong itu semester 7. Nah, pas semester 7 itu saya lihat tabungan saya, teman-teman. Tabungan saya itu ternyata udah ratusan juta di usia 21 tahun waktu itu. Saya bilang, "Wih, kok udah segini?" Karena saya orangnya suka
menginvestasikan. Saya beli emas sekian gram, sekian gram, sekian gram, sekian gram, sekian gram. Ternyata dihitung-hitung di usia 21 tahun itu udah ratusan juta. Nah, alhamdulillah dari situ saya bisa beli mobil sendiri, yaitu Honda Brio. Waktu itu 142 jutaan saya beli. Nah, terus juga sebelum saya beli mobil itu, saya diterima sebagai asisten dosen, yang itu juga mempengaruhi banget ke perkuliahan saya. Itu cepat banget ya, apa ya namanya, langsung skripsi. Kalau teman-teman yang lain mungkin susah banget skripsian. Saya itu cuman 3 minggu skripsinya udah apa ya, diterima sama dosen, udah tinggal penelitian segala macam. Ya karena saya asisten dosen jadi enak gitu ya. Jadi kata siapa bisnis ini nggak kuliah atau apa ya, bikin lulus kuliah lama, ya sebenarnya tergantung kitanya. Kalau saya sendiri sih kuliah gampang, jadi nggak pusing gitu kan. Nah akhirnya ya itu bisa lulus kuliah pakai biaya sendiri. Saya dari semester 5 atau 6 itu saya udah bayar kuliah sendiri. Ya alhamdulillah bisa membantu orang tua di kuliah, terus juga lulus tepat waktu dengan predikat yang sangat memuaskan, alhamdulillah. Nah, di situ saya sudah nggak kepikiran lagi buat kerja, walaupun saya sempat direkrut beberapa perusahaan secara internasional maupun nasional. Saya disuruh ke Jepang waktu itu buat magang di salah satu perusahaan internasional di Jepang dengan gaji magangnya aja 15 juta waktu itu. Cuman waktu itu alhamdulillah saya sudah bintang 8 ya, jadi penghasilannya juga udah sama gitu. Kalau saya belum bintang 8 mungkin ya saya udah pindah tuh ya. Gitu ya. Kalau di sana 15 juta per bulan kerjanya luar biasa. Kalau di sini Iya, waktu iya. itu saya santai kerjanya, penghasilannya juga udah segitu waktu itu pas Iya. bintang 8. Nah, kemudian apa ya, kalau saya bisa bilang sih luar negeri itu udah jadi destinasi setiap tahun, kecuali tahun ini ya karena lagi corona gini ya, belum keluar Iya, negeri nih iya. tahun ini ya. Ya saya dapat lagi ke Korea, terus ke Malaysia lagi, ke Singapura lagi. Nah, kayak besok ini juga mau nemenin grup ke Malaysia, cuman karena